Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Haris Fauzi, channel YouTube yang membahas tentang dunia pendidikan dan pekerjaan operator sekolah. Baik teman-teman, sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini Haris Fauzi, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa juga like and share video ini agar teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaat dari video ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini terus berkembang dan bisa memberikan manfaat lebih kepada banyak orang. Baik teman-teman, masih melanjutkan pembahasan tentang OSN SD SMP ya teman-teman yang sudah lolos ke tingkat provinsi. Ini teknis pelaksanaannya bagaimana? Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan teknis pelaksanaan OSN SMP untuk bidang IPA ya teman-teman, ilmu pengetahuan alam jenjang SMP. Nah, saya ambil videonya itu dari cuplikan sosialisasi OSN provinsi yang SDMI dan SMP MTS 2024. Nah, di sini itu di video ini sudah dijelaskan bidang SMP itu, bidang IPA itu jenjang SMP itu apa saja, pesertanya, jumlah pesertanya berapa, jenis soalnya bagaimana, petunjuk penilaiannya itu bagaimana, dan perankingan itu agar si anak itu lolos ke tingkat selanjutnya, yaitu tingkat nasional. Oke teman-teman, silahkan disimak videonya dari awal sampai akhir tentang OSN bidang IPA jenjang SMP. Teman-teman silakan disimak videonya hingga akhir. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini saya mewakili Dewan Juri IPA SMP akan menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan pelaksanaan penilaian maupun pemeringkatan untuk bidang IPA SMP. Mohon izin untuk share screen. Baik, jadi untuk Olimpiade untuk bidang IPA SMP, bisa sedikit menjelaskan mengenai peserta untuk bidang IPA SMP ini. Untuk peserta bidang IPA SMP ini ada sebanyak 2.358 peserta untuk tingkat provinsi yang merupakan hasil dari seleksi tingkat kabupaten kota yang jumlahnya ada 53.040 peserta. Nah, dari 2.358 peserta ini berasal dari 38 provinsi, kemudian ada 6 SLN di 6 negara. Nah, kemudian dari 38 provinsi ini berasal dari 476 kabupaten kota. Nah, kami ucapkan selamat kepada 2.358 peserta yang sudah lolos ke tingkat provinsi dan nanti akan mengikuti tes seleksi tingkat provinsi untuk mengikuti seleksi menjadi peserta tingkat nasional. Untuk jenis soal yang akan nanti diteskan untuk tingkat provinsi, totalnya itu ada 60 soal yang terdiri dari soal pilihan majemuk ada 30 butir, kemudian pilihan kompleks ada 10 butir, kemudian ada soal pilihan sebab akibat ada 10 butir, dan soal isian singkat itu 10 butir. Totalnya ada 60 butir soal. Waktu tes yang nanti sahabat prestasi akan ikuti untuk menyelesaikan 60 soal butir soal itu adalah 150 menit atau 2,5 jam. Nah, untuk penilaian dari total soal 60 butir ini, jadi untuk soal yang tipe pertama, soal pilihan, yang terdiri dari pilihan ganda majemuk, pilihan ganda kompleks, dan sebab akibat. Jadi kalau jawaban benar itu akan diberi skor 4, kalau jawaban salah akan diberi skor -1, dan kalau tidak menjawab skornya 0. Sementara untuk isian singkat, skor setiap soal itu diberi rentang antara 0 sampai 10. Jadi kalau tidak ada sistem minus untuk isian singkat. Oleh karena itu untuk nilai
untuk skor soal pilihan itu ada 200 karena ada 50 soal. Kalau semuanya benar itu dikali 4 berarti ada 200, sementara maksimum skor soal untuk isian singkat itu ada 100 karena setiap soal itu diberikan skor 10 maksimal kan. Sehingga total untuk skor maksimal Olimpiade Sains tingkat provinsi ini ada 300. Nah, yang perlu diperhatikan dalam menjawab soal isian singkat ini tolong dijawab hanya jawabannya saja. Tidak perlu ada jalan atau prosesnya, tapi langsung ke jawaban dari pertanyaannya. Baik, untuk selanjutnya untuk perankingan. Jadi untuk perankingan ini pertama akan ditentukan berdasarkan skor total. Jadi skor dari pilihan ganda dan isian singkat, jadi total maksimalnya ada 300. Kemudian kalau seandainya nilai skor total itu sama, maka rankingnya akan ditentukan berdasarkan skor isian yang tertinggi. Nah, kalau sama juga, maka akan ditentukan berdasarkan skor jawaban pilihan yang tertinggi. Dan kalau sama juga, maka akan ditentukan berdasarkan jawaban yang benar dari soal pilihan yang terbanyak benarnya, gitu ya. Nah, biasanya tidak sampai ke level 5 dan 6, bahkan selevel 4 pun jarang terjadi. Tapi kalau seandainya terjadi, maka bisa dilihat dari jenjang kelas dan umurnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk bidang IPA SMP. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ya teman-teman tentang pembahasan bidang IPA jenjang SMP teman-teman. Semoga teman-teman sudah menyimak videonya dari awal sampai akhir agar nanti ketika pengerjaan bidang IPA itu tidak salah ya teman-teman, sesuai prosedur yang sudah dijelaskan di sosialisasi ini ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk silabusnya nanti saya kasih silabus IPA-nya ya teman-teman. Nah ini itu di deskripsi video, nanti saya kasih link downloadnya, teman-teman nanti tinggal download saja nih teman-teman. Apa saja sih IPA yang akan keluar, materi apa saja yang akan keluar di tingkat provinsi itu. Sebelumnya saya sudah juga jelaskan di YouTube saya tentang silabus atau kisi-kisi IPA ya teman-teman. Khususnya di IPA itu kabupaten apa saja yang akan keluar, provinsi apa saja yang akan keluar materinya, dan nasional. Di sini sudah saya jelaskan semuanya. Silakan teman-teman disimak videonya, nanti saya kasih juga linknya, link ini di deskripsi video. Oke, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Silakan teman-teman share video ini agar teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaat dari video ini, dan terutama yang lanjut ke tingkat provinsi yang bidang IPA ya teman-teman. Oke, itu saja dari saya, dan jangan lupa juga subscribe channel ini, Haris Fauzi, nyalakan loncengnya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini terus berkembang dan bisa memberikan manfaat lebih kepada banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.